Selamat pagi, Shalom. Terima kasih buat Pak Gembala dan Ibu Gembala yang memberikan kesempatan buat saya untuk bisa membagikan firman Tuhan di pagi hari ini di NIC Bekasi. Nama saya Robertus Budistiono. Saya juga bergabung di NIC Bekasi mungkin sekitar 3 bulan terakhir ini. Pelayanan saya lebih banyak di Full Gospel Businessman Fellowship International. Sejak tahun 2004 saya melayani di FGBMFI. Ini adalah satu komunitas pelayanan untuk para businessman dan profesional di marketplace. Dan kami bukan satu institusi gereja, tapi kami hanya satu perkumpulan untuk berkumpulnya para businessman dan profesional untuk duduk bersama, makan-makan bersama. Sambil makan kita bukan ngerumpi, tapi kita mengerumpikan tentang firman Tuhan. Kita juga sharing apa yang menjadi kesaksian para businessman yang menerapkan firman Tuhan dalam dunia usaha mereka. Karena banyak sekali teman-teman businessman juga melihat bahwa di dunia usaha itu agak sulit untuk nerapin firman Tuhan. Biasanya para businessman Kristen itu di hari Minggu mereka firman Tuhan, Senin sampai Sabtu duniawi lagi. Akan tetapi kita mencoba untuk mempraktekkan firman Tuhan tidak hanya di hari Minggu. Kita di dalam kegiatan usaha kita, dalam kegiatan kita berkomunikasi dengan anak buah, kepada customer kita juga terapkan ayat-ayat itu. Bahkan kami juga mencoba walaupun kita punya bisnis yang berrelasi dengan beberapa tempat, beberapa pihak yang biasanya kita mendapatkan bisnisnya harus dengan amplop bawah table, tapi kita coba untuk tidak menerapkannya. Banyak orang mengatakan nggak mungkin, tapi kalau iman kita mengatakan mungkin, maka itu bisa terjadi. Tanpa amplop kita bisa dapat proyek juga. Karena Tuhan yang berkehendak. Saya juga pernah menghadapi itu, justru pada saat harus pakai amplop saya berdoa, Tuhan batalkan saja proyeknya. Kalau saya yang batalin kan nggak profesional. Tapi kalau Tuhan yang batalkan, pasti menjadi profesional. Dan betul, tiba-tiba batal karena mereka punya vendor yang lain, ya haleluya. Akhirnya saya tidak mendapatkan proyeknya, nggak apa-apa. Yang penting firman Tuhan tetap jalan, kebenaran tetap saya pegang. Nah, pada pagi hari ini saya akan memberikan sharing, karena ini masih dalam lingkup suasana Paskah. Kita coba, kalau biasanya orang yang mau meninggal dunia itu kan biasanya memberikan pesan-pesan terakhir. Kita juga hari ini akan belajar, apa kira-kira pesan-pesan terakhir Kristus sebelum dia mati di kayu salib. Biasanya orang punya termasuk tokoh-tokoh dunia yang terkenal. Seperti Abraham Lincoln, Presiden Amerika. Sebelum dia meninggal, Abraham Lincoln katakan, I am bored. Saya bosan. Jadi ternyata Abraham Lincoln yang sedemikian hebatnya, Presiden Amerika yang sedemikian hebatnya sekalipun, terkadang juga Abraham Lincoln pada saat dia meninggal, dia hanya mengatakan, I am bored. Saya bosan hidup. Lalu apa sih yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada saat dia di atas kayu salib? Kita tahu bahwa Yesus di atas kayu salib itu sangat menderita, betul ya? Disiksa habis-habisan, bahkan realitanya tubuh Kristus itu hancur. Karena daging ikut tarik pada saat cambuk yang ada duri-durinya itu nyantol di tubuh dan ditarik, itu darah dan dagingnya ikut ketarik. Sehingga banyak yang terlihat tulang-tulangnya juga ikut terlihat nyata gitu kan. Dan Tuhan Yesus meninggal karena darahnya habis. Jadi kehabisan darah. Penderitaan yang luar biasa. Tetapi kalau kita amat-amati 7 kalimat Tuhan Yesus yang terakhir kali dikatakan sebelum dia meninggal di kayu salib. Kalimat yang pertama, Tuhan Yesus bukan bukan mengharapkan untuk diri sendiri atau apapun juga. Tapi kalimat yang pertama yang muncul dari mulut Tuhan Yesus katakan, Father, forgive them. They know not what they do. Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kalau kita melihat kalimat Bapa, artinya apa? Ada satu kedekatan antara Yesus dan Allah Bapa. Saking dekatnya dia bisa minta apapun juga, betul? Kalau dia menjadi manusia yang seperti kita, manusia yang penuh dengan dosa, mungkin pada saat kita disakiti, dianiaya, difitnah luar biasa, dihina luar biasa, di atas kayu salib, apa yang kita doakan? Tuhan,
kutuki mereka. Betul ya? Tapi Yesus yang begitu dekat dengan Bapa, gak minta mengutuki orang yang menganiaya dia. Tidak meminta dia untuk membunuh orang yang menganiaya dia. Tapi dia katakan, ya Bapa, ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dengan kata lain, Tuhan kalau mereka tahu siapa yang dianiaya, itu adalah anakmu, tentu mereka gak akan lakuin loh. Karena mereka nggak tahu, maka dia melakukan itu. Maka oleh karena itu Tuhan ampuni mereka. Bayangkan. Bisakah kita sebagai anak-anak Allah, anak-anak Kristus, murid-murid Kristus juga melakukan hal yang sama? Kita dianiaya, kita dicaci maki, kita difitnah, kita diomongin orang, mungkin kita disakitin orang. Tapi kita dalam hati kita tetap berdoa pada Tuhan. Tuhan ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ini adalah satu bentuk juga dari suatu penerapan bahwa Yesus mengajar, gak cuma mengajar, tapi Tuhan Yesus juga praktekkan. Yesus praktekkan karena dia mengajarkan sebelumnya adalah di Matius 5. Tuhan Yesus katakan, kamu sudah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Yesus tidak hanya sekedar ngomong. Yesus tidak hanya sekedar mengajar pada kita. Tetapi Yesus praktekkan. Sekarang aku juga praktekkan kata Yesus. Di atas kayu salib, di atas penderitaan yang luar biasa. Dari jam 9 pagi sampai 12 siang. Tuhan Yesus dipentang tangannya. Dan dia katakan, ya Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Adakah teman-teman di sini, Bapak Ibu sekalian di sini, yang pernah menderita seperti Kristus? No. Betul ya? Enggak kan? Dan ternyata kita sendiri terkadang susah sekali untuk bisa mengampuni padahal tidak semenderita Kristus. Ayo kita sekarang belajar bagaimana kita bisa mempraktekkan apa yang menjadi pelajaran kita hari ini. Kalimat yang pertama, ampuni. Pengampunan yang harus kita lepaskan. Saya akan bagi 2 tahap. Ini tahap pertama kita akan mempelajari 7 kalimat terakhir Kristus, nanti belakang bahasa keduanya aplikasi dalam kehidupan kita seperti apa. Kalimat yang kedua yang muncul daripada mulut Tuhan Yesus adalah pada saat Tuhan Yesus disalibkan, di kiri kanan ada 2 penjahat yang benar-benar jahat dan memang layak dihukum. Dan tentunya pada saat Yesus mengucapkan kalimat pertama, mereka berdua di kiri kanan juga mendengarkan. Bahwa Yesus katakan, ya Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka berdua mendengarkan, dua-duanya dengar. Tetapi respon dari 2 penjahat di kiri kanan Tuhan Yesus sangat berbeda. Yang satu katakan, ya lu katanya Tuhan yang bisa luar biasa, bisa menyembuhkan, bisa membangkitkan orang mati. Turunlah dari salib itu. Tapi yang satunya katakan, no. Dia tidak layak untuk dihukum salib. Karena sebenarnya dia tidak melakukan apapun juga. Kitalah yang layak untuk dihukum salib. Lalu ada harapan daripada penjahat yang kedua yang rendah diri ini. Yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dia katakan, Yesus ingatlah aku pada saat engkau ada di atas. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ini adalah kalimat yang luar biasa sekali. Tetapi jangan sampai kita jadi satu ngambil remanya, jangan kebalik ya, jangan salah. Kita selalu ada orang mengambil remanya. Tuh, penjahat yang luar biasa, yang di kayu salib saja, yang jahatnya luar biasa sampai dihukum yang terberat, itu bisa masuk surga loh. Mendingan kita foya-foya, kita jahat-jahat, nanti at the end kita ngomong, Tuhan Yesus ingat ya aku kalau di Firdaus. Nah pasti masuk Firdaus kok. Jangan ikut yang itu. Karena apa? Belum tentu punya kesempatan yang sama.
Saya banyak pelayanan di para businessman, saya selalu katakan kalau businessman muda, udahlah Pak, businessman muda, kita masih muda-muda, kia-kia dulu lah, happy-happy dulu lah. Bapak enak, sudah 56 tahun, sudah menikmati, pernah merasa menikmati memuda. Bisa keliling kemana-mana, bisa karaoke di mana-mana, bisa mandi pijat di mana-mana. Sekarang pada saat mau menuju ke usia tuanya, mulai bertobat dan pelayanan. Sekarang ada ngajarin kita anak muda. Kita belum nikmatin itu Pak. No, kesempatan itu tidak sama di setiap orang. Ya kalau kita bisa kesempatan, masih punya dikasih sakit penyakit, kemudian kita masih bisa kesempatan untuk mengakui dosa dan diampuni Tuhan, kemudian mati. Enak memang. Tapi kalau kita tiba-tiba mati langsung, belum sempat ngomong, minta ampun aja belum sempat gitu kan, udah mati, ya udah. Oke, jadi kita harus benar-benar menjaga keselamatan kita. Kita harus mengusahakan dengan gentar, dengan takut dan gentar akan keselamatan kita. Kalimat yang ketiga, yang Tuhan katakan di atas kayu salib. Ini pada saat Yesus melihat Maria dan Yohanes ada di kaki di bawah salib dia. Lalu dia katakan, wanita inilah anakmu, dan pada Yohanes inilah ibumu. Maria sebagai ibu kandung Tuhan Yesus sebagai manusia, karena Tuhan Yesus adalah firman Tuhan yang mengejawantah, yang menjadi wujud manusia dan lahir dari kandungan Maria. Maria itu punya decision sebenarnya, punya kehendak bebas. Pada saat malaikat datang kepada dia yang mengatakan bahwa Maria engkau akan mengandung dari Roh Kudus, engkau akan mengandung Yesus dan engkau akan melahirkan Yesus sebagai juru selamat gitu kan. Tetapi Maria harusnya punya pilihan. Antara dia mau menjawab yes, saya mau, atau menjawab no, saya nggak mau. Karena ingat di zaman era Maria hidup, yang namanya wanita hamil tanpa suami atau hamil sebelum dia ketahuan menikah, itu hukumannya apa? Mati, dirajam, dihukum rajam, dilemparin batu sampai mati. Dan Maria tahu ancaman hukuman itu. Tapi dia mau tetap terima. Karena apa dia katakan? Aku inilah hambamu. Terjadilah apa yang menjadi kehendakmu. Karena Maria mau dan rela dijadikan alat atau dijadikan media oleh Allah Bapa untuk bisa melahirkan firman Tuhan merwujud dari menjadi manusia. Maka manusia Yesus pada saat dia mau meninggal, dia masih ingat Maria ibu kandungnya. Dia titipkan. Kan karena kalau dia meninggal, Maria sendirian dong. Makanya dia titipkan pada muridnya yang terkasih Yohanes. Yohanes, itu ibumu. Jadi supaya Yesus pada saat dia meninggal, Maria masih ada yang merawat dan memelihara. Dan Yohanes juga menerima tugas terakhir daripada gurunya untuk merawat dan memelihara ibu Yesus, yaitu Maria. Kalau kita amati 3 kalimat pertama ini, 3 kalimat Yesus di atas kayu salib dalam penderitaan yang luar biasa. Adakah kata-kata yang egosentris? Yang pertama, ampuni mereka. Yang kedua, engkau bersama aku di Firdaus. Yang ketiga, untuk Maria. Tidak ada urusan egosentrisnya dari Tuhan Yesus. Di saat-saat terakhir, di saat-saat penderitaan yang luar biasa, Tuhan Yesus sendiri tidak pernah memikirkan diri sendiri. Dia memikirkan selalu selalu memikirkan orang lain, memikirkan jemaatnya. Yesus sangat mengasihi kita, amin. Sampai saat ini, Yesus masih berdoa untuk membuat kita tetap selamat. Baru kalimat yang keempat inilah, dia mengatakan, emosi dan perasaan yang luar biasa. Dia teriak dan keras, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Awalnya dia katakan memanggil Allah Bapa itu dengan Bapa. Tetapi pada saat dia sedang merasakan penderitaan yang terberat buat dia. Dia membahasakan Allah tetap, Allahku, Allahku. Mengapa
engkau meninggalkan aku? Pertanyaannya, apakah betul Allah Bapa meninggalkan Yesus? Dengan sengaja atau karena Yesus jahat sehingga Allah Bapa memalingkan wajahnya? No. Allah Bapa itu kudus adanya. Yesus pada saat mau mati di kayu salib, dia menanggung beban dosa yang dia tidak lakukan. Tapi adalah beban dosa kita semua dia tanggung. Sehingga Allah Bapa nggak bisa memandang anaknya sendiri. Karena saking najisnya gara-gara dosa yang diemban oleh Yesus. Dan penderitaan yang paling besar buat Tuhan Yesus adalah pada saat Bapaknya memalingkan wajahnya dari dia. Karena saking dekatnya dengan Bapa. Begitu Bapaknya nggak memperhatikan dia atau memalingkan wajahnya, itu suatu penderitaan yang luar biasa. Saya nggak tahu teman-teman sekalian di sini cukup dekat dengan Papa atau tidak. Tapi semasa Papa saya hidup, saya anak paling bungsu dari keluarga berlima saudara, dan saya paling dikasih, paling disayangi, dicintai Papa saya. Dan saya dekat sekali dengan Papa. Terkadang saya juga melakukan kebiasaan doa yang jangan ditiru. Kebiasaan doa saya selalu doanya sambil tiduran. Tiduran di atas guling. Karena saya sedang membayangkan saya biasanya dengan Papa saya, itu zaman waktu saya kecil kalau ada apa-apa, saya selalu tidur di paha dia sambil bercerita dan Papa saya memberikan arahan sambil mengelus-ngelus kepala saya. Kalau saya ingat selalu meneteskan air mata. Dan sama saya memperlakukan Bapak di surga itu kayak Papa saya. Jadi kalau saya sedang kemerungsung, saya sedang ada sesuatu yang menekan, ada stressful berat, saya tidur di atas guling sambil membayangkan itu paha Papa saya. Dan saya berbicara dengan Allah Bapa. Jadi Bapak ini sangat dekat sekali dengan anaknya. Dan anak sangat dekat pada Bapaknya. Pada saat saya dekat dengan Papa saya, begitu Papa saya agak melenceng atau agak memalingkan karena saya jahat atau karena saya nakal, kemudian dia nggak memperhatikan saya, dia agak sedikit marah, itu ada perasaan yang luar biasa dari hati saya. Yang menyesal sekali. Dan saya mulai ngerayu Papa saya untuk mau kembali menyayangi, mau duduk dan ngobrol lagi dengan saya. Ini yang dirasakan Yesus kepada Bapaknya. Pada Bapaknya tanpa lihat lagi memalingkan. Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapaknya. Dan itulah perasaan yang luar biasa. Maka dia katakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Anda bisa merasakan ya, perasaan anak ditinggalkan bapaknya. Kalimat yang kelima, ini beberapa orang juga memandang kalimat terakhir ini menjadi sesuatu, kalimat kelima ini menjadi kalimat yang kontradiktif dengan ajaran Kristus. Karena kalimat kelima ini Tuhan Yesus katakan, aku haus. Sebenarnya di dalam Injil juga dikatakan oleh Yesus sendiri. Di Yohanes 4 ayat 14 katakan, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kenapa? Banyak orang mengatakan, kenapa guru yang mengatakan aku akan memberikan air kehidupan yang engkau tidak akan haus lagi kalau menerimanya. Tetapi dia yang mengajarkan seperti itu mengatakan aku haus. Ini juga menunjukkan bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menggenapi semua perjanjian lama. Menggenapi Taurat yang ada. Semua nubuatan yang ada perjanjian lama itu digenapkan oleh Tuhan Yesus. I thirst. Itu juga menunjukkan bahwa Yesus manusia seutuhnya. Dari jam 9 pagi disiksa, sampai setelah jam 12 ini mendekati ajal, mendekati jam 3, darahnya mulai habis. Cairan di dalam tubuhnya mulai kekurangan. Tentunya secara biologis, dia pasti merasakan kehausan yang luar biasa. Dan dia berteriak, aku haus. Apa yang dilakukan oleh tentara itu? Dia mencucukkan, apa sih itu? Kayak busa gitu ya.
lalu dikecukak dan diberikan pada Tuhan Yesus. Itu menggenapi firman Tuhan yang ada di Mazmur kalau nggak salah. Bahwa memang bukan mereka ingin memberikan Tuhan Yesus itu racun, tetapi ternyata yang dilakukan bukan itu, tapi memberikan asam kepada Tuhan Yesus. Yang keenam, ini adalah kalimat yang sangat populer, bombastis, dan ini menjadi ujung sebagai iman orang Kristen. Harus kita pegang sebagai kata yang sangat menyejukkan dan membuat kita tenang menjadi orang Kristen, yaitu tetelestai. I am finished. Di devotion beberapa minggu yang lalu saya sampaikan ini, dan ini devotion yang lengkapnya gitu ya, 7 kalimat. Tetelestai atau aku selesai, selesailah sudah, itu adalah suatu statement di mana Tuhan Yesus menyatakan bahwa tugasnya di bumi ini tuntas, sempurna, selesai. Diperkirakan atau minimal ada 5 hal yang secara leksikon, secara arti daripada kata tetelestai yang dipakai oleh umat Yahudi atau bangsa Israel pada saat itu ada 5 arti leksikon atau 5 yang bisa diartikan dari kata tetelestai. Yang pertama, itu biasa digunakan antara master and servant, antara tuan dan hambanya. Tuan memberikan perintah pada hambanya, tolong kerjakan ABC, lalu pembantunya atau hambanya yang melakukan ABC, pada saat ABC itu selesai, lalu pembantunya akan katakan, tetelestai Tuanku. Work is done, work was done, work are done, apapun juga. Artinya tugas yang sudah diberikan pada Tuanku, aku sudah selesaikan. Itu tetelestai. Yang kedua, antara priest and animal sacrifice. Antara pendeta, imam dengan binatang korbannya. Kalau setiap kali ada mau upacara pengorbanan binatang, itu biasanya binatangnya harus sempurna. Saat ini bangsa Israel sedang mempersiapkan, kalau Anda lihat di YouTube sekarang sedang mempersiapkan, sudah ada satu lembu merah yang sempurna. Saya pernah ke Israel dan ditunjukkan lembu merah yang sempurna itu kayak apa pun, benar-benar merah, enggak ada satu bulu pun yang putih, enggak boleh ada satu uban pun dalam bulunya lembu ini. Dan tidak bercacat, tidak ada goresan, sempurna. Kalau dalam pengorbanan itu dinyatakan bahwa binatang korbannya itu sempurna, pendeta juga katakan tetelestai. Artinya apa? Perfect. Yang tadi, yang pertama tugas selesai. Yang kedua perfect, sempurna. Yang ketiga, kalau pelukis, artis pelukis itu melukis dan menggambar satu lukisan dan lukisannya dinyatakan selesai, artis juga katakan tetelestai. Artinya apa? Complete, lengkap. Yesus juga menggenapi perjanjian lama secara lengkap. Maka juga Tuhan Yesus katakan tetelestai. Karena lukisan perjanjian lama yang sedang digambarkan dalam fakta kenyataan dunia, dia bisa menggenapinya dengan lengkap. Yang keempat, antara merchant and customer, antara pedagang dan pelanggannya. Kalau pelanggannya membeli sesuatu dan membayarnya sudah lunas, maka resitnya, kwitansinya itu ada stempel tetelestai, lunas. Ya. Receipt paid in full. Yesus juga sudah melunasi semua hutang-hutang kita. Hutang dosa kita dikatakan di stempel Tuhannya, tetelestai, sudah lunas. Dan kata yang kelima, arti yang kelima ini adalah antara para narapidana. Narapidana itu kalau sudah menjalankan masa tahannya di penjara dan dia keluar, juga dikatakan debt paid atau hukuman penjaramu selesai. Itu juga tetelestai. Dan Tuhan juga sudah menebus, Yesus juga menebus kita dan menggantikan hukuman atas dosa yaitu maut secara total juga. Tetelestai itu memberikan satu statement bahwa apapun yang menjadi dosa kita saat ini, pada saat engkau mengaku Yesus sebagai juru selamat, Yesus yang sudah mati menderita di atas kayu salib sudah membayar kita dengan lunas.
Ada amin di sini? Tinggal kita menjaga supaya pelunasan ini dipegang terus nih. Jangan sampai hilang. Seringkali kita menganalogikan, kita sih yang lagi mau pergi ke surga gitu kan, naik pesawat. Kita udah beli tiketnya, kita dapat boarding pass-nya sudah nih. Tinggal boarding pass-nya jangan sampai hilang. Dan boarding pass ini gampang hilang, karena apa? Pencurinya banyak banget. Iblis itu paling suka mencuri apa? Boarding pass kita untuk menuju surga. Harus kita jagai benar-benar. Jangan teledor naruh boarding pass kita. Jangan sampai kita terlena sehingga akhirnya boarding pass-nya bisa dicopet oleh iblis. Dan kita nggak bisa naik pesawat menuju ke surga. Be careful with receipt yang dikatakan tetelestai yang lunas. Kalimat yang terakhir adalah pada saat Tuhan Yesus benar-benar mati. Kembali dia menggunakan istilah Father, into your hands I commit my spirit. Kembali dia dekat dengan Bapa karena dia akan balik. Dan dia menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya untuk kembali di samping Bapaknya. Teman-teman, dari 7 kata ini, how do we respond as followers of Christ? Dari 7 kalimat yang diucapkan Tuhan Yesus sebagai kalimat terakhir sebelum dia mati. Apa sih respon kita sebagai pengikut Kristus? Yang pertama, lantunkan syukur kita senantiasa. Karena kita sudah menjadi umat di atas umat pemenang. Saya dulu juga bingung, apa sih maksudnya kita di atas umat pemenang gitu kan? Kan banyak orang memenang, kalau kita di atasnya, kenapa? Tuhan Yesus sudah melunasi kita, Tuhan Yesus yang berlomba, udah dapat hadiahnya, kita tinggal nikmati kejuaraannya gitu kira-kira. Kita harus bersyukur senantiasa apapun yang kita hadapi saat ini. Memang dunia tidak sedang baik-baik saja. Sekarang lagi dak-dikduk juga. Perang Israel dengan Iran. Udah mulai bom-boman. Iran sedang menghangatkan, istilahnya bagus banget, sedang menghangatkan nuklirnya. Kalau Iran sudah menghangatkan nuklirnya, Israel juga sedang menghangatkan juga gitu kan. Kalau ICBM ini lepas, saya nggak tahu apa yang bisa terjadi. Perang dunia ketiga bisa terjadi. Iran ngebom Israel aja langsung IHSG drop. Dolar melejit. Yang eksportir seneng, yang importir senep. Kripto anjlok tiba-tiba. Bitcoin masih cukup stabil. Sekarang kemarin hari Jumat kemarin Dewan Gubernur sedang rapat juga membahas tentang Bank Indonesia, kebijakan moneter Indonesia harus seperti apa menghadapi perang Timur Tengah ini. Untuk bisa membuat supaya Indonesia juga tetap aman. Tapi apapun juga kondisinya, bersyukurlah senantiasa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Utang banyak, belum bisa bayar, bersyukur. Tuhan pasti akan bukakan jalan. Walaupun dak-dikduk, walaupun di telepon sana sini, kita doakan terus. Yang utang kita, yang sibuk Tuhan Yesus sebenarnya. Yang sakit penyakit, berdoa. Karena dari sakit penyakit itu bisa muncul mujizat. Kan kita sering kali senang kan mau mujizat. Ada teman-teman yang mau menerima mujizat, angkat tangan semua kan. Mau mujizat apa? Mujizat berkat uang. Oke, Tuhan akan buat engkau miskin dulu. Saya pernah ngerasain, Bapak dan Ibu Gembala, kalau tiba-tiba ada orang ngasih 100.000, mujizat enggak? Enggak kan? Cepeceng enggak mau mujizat. CPM lah baru mujizat gitu kan. Sama pada saat itu saya juga 100.000 mujizat buat saya pernah saya alami. Kenapa? Di kantong gak punya duit sama sekali. Mobil memang 2, mau beli bensin susah. Ada undangan untuk resepsi ke keluarga. Gimana nih? Mau ngasih angpo juga gak punya duit. Mau jalan aja gak bisa. Ada kakak yang nelpon, ya udah angpo dari gua, lu bensinnya berapa? Gua kasih cepeceng buat beli bensin. Cepeceng buat saya, mujizat.
Itu. Makanya kalau mau terima mujizat uang, harus miskin dulu sampai nempel di dasar, baru bisa nikmatin mujizat. Mujizat kesembuhan Pak, itu banyak yang ini. Oh ya, sakit dulu. Saya juga dulu pada saat ikut full gospel pertama kali, sangat amazed melihat para pesaksi. Saya bersaksi, saya ditabrak orang gak apa-apa, saya ini gak apa-apa. Saya ambil kata iseng sebenarnya. Tuhan kapan ya aku bisa bersaksi seperti itu ya? Mujizat, ditabrak gak apa-apa. Gak lewat 1 bulan, habis fotokopi, mau rapat dengan rapat full gospel, saya fotokopi, tiba-tiba sebenarnya aman-aman saja sih, karena tempat fotokopinya dekat dengan lampu merah, dan lampu merah itu pada berhenti semua karena lagi merah. Mobil saya seberang, nyebrang kan aman aja, mobil lagi berhenti semua kan. Pas lewatin mobil yang berhenti semua, saya langsung nyebrang aja, sono juga kosong, nyebrang, tiba-tiba di arah sono dong, sepeda motor nabrak saya, bang! Saya bisa terbang melayang tuh, jatuh. Tapi hebatnya kayak film Jackie Chan. Jatuhnya kayak model kayak apa? Push up gitu, kayak laba-laba. Materi yang fotokopi beramburan. Begitu saya jatuh begitu, motornya udah ngosek-ngosek, udah gelabruk gitu kan, luka-luka dia. Saya ambilin materinya di jalan itu, orang-orang udah rame kan, saya ngambil materi, saya nyamperin yang nabrak saya. Mas, saya mau meeting cepet mas. Masnya gak apa-apa kan? Saya gak apa-apa, saya gak mau urusan lagi, saya gak mau nuntut Anda. Anda cari obat sendiri ya. Saya jalan lagi ke mobil. Masuk ke mobil, lagi mau nyetater, lagi benahin, tiba-tiba rakyat itu pada datengin mobil saya semua. Gedor-gedor. Saya buka, kenapa mas? Bapak bener gak apa-apa pak? Gak apa-apa mas, saya buru-buru gak apa-apa. Tolongin aja tuh sepeda motornya. Baik pak, gak apa-apa. Saya jalan dong. Di tengah jalan itu baru saya menangis luar biasa. Karena apa? Saya sempat lihat kaki saya, itu kan pakai celana hitam, ngecap ban di sini. Artinya apa? Ditabrak di ban itu, di kaki saya itu. Dan saya pegang-pegang, pijit-pijit kaki saya. Enggak sakit, enggak ada luka, enggak apa-apa. Sampai di full gospel rapat, saya katakan, aku hari ini mau bersaksi. Mewujudkan apa yang saya omongin pada Tuhan. Tuhan, aku tadi baru ditabrak dan enggak apa-apa loh. Tapi jangan nobel lagi, saya enggak mau lagi. Makanya hati-hati kalau kita lihat sesuatu, minta pada Tuhan, Tuhan akan wujudkan, kita juga terkadang pusing. Respon yang kedua, luangkan waktu untuk bersembayang, bukan bersembayang di waktu luang. Ada amin? Kita sudah dimenangkan Tuhan loh. Respon kita yang kedua adalah berikan waktumu untuk Tuhan. Bersembayanglah. Jangan bersembayang pada waktu engkau luang. Tuhan itu bukan ecek-ecek. Sering kali saya menceritakan ada satu cerita yang menarik. Kalau teman-teman lama saya pasti sudah tahu ceritanya. Ada anak muda yang lagi sakit parah, kanker. Kemudian pendetanya datang untuk menjenguk di rumah sakit. Pendetanya bawa bunga, rangkaian bunganya tapi rangkaian bunga layu. Dia bawa ke situ, dia ngobrol-ngobrol pada anak muda ini. Singkat cerita, dia doakin. Lalu anak muda ini diminta, kamu mau doa apa selain kesembuhan? Pendeta doakan. Percayalah, kalau saya sembuh, saya akan melayani dengan lebih giat. Ya singkat cerita didoakan, doa. Pamit, pendetanya mau pulang, begitu mau nyampe pintu mau keluar, anak muda ini manggil lagi, Pak Pendeta sebentar. Boleh saya berbicara sebentar? Oke, pendeta balik lagi. Kenapa nak? Pak Pendeta, saya melihat Pak Pendeta biasanya orang yang menjenguk orang sakit itu kalau bawa bunga, bunganya layu atau bunga yang bagus? Bunganya bagus ya? Kok ini pendeta bawanya bunga yang layu, kenapa? Pendeta katakan, nak, 1 tahun yang lalu masih ingat aku datang ke kamu, nak, kamu bisa enggak pegang youth di gereja kita? Banyak anak muda yang perlu dibimbing dan aku lihat kamu punya potensi loh. Jawaban kamu, mohon maaf Pak Pendeta, saya sedang persiapan ujian. Enggak punya waktu. Oke, enggak apa-apa. Kurang lebih 8 bulan yang lalu Ibu Gembala juga datang ke kamu. Nak, boleh enggak kamu bantu-bantu Ibu untuk
ngelatih anak-anak muda ini untuk bisa paduan suara. Kamu katakan habis lulus sedang sibuk ngurusin cari kerjaan. Bu Gembala juga, oke nggak apa-apa. 3 bulan lalu juga sama, aku datang lagi kamu bisa nggak bantuin ini anak-anak untuk bisa lebih meriah lagi gereja kita. Mohon maaf Pak, saya baru kerja, sibuk banget, rapat soal sini. Kami juga katakan, iya. Tetapi kenapa pada saat engkau tidak berdaya saat ini, kanker yang menggerogoti tubuhmu, kamu katakan kalau aku sembuh, aku mau layani. Tuhan katakan, aku tidak butuh bunga layu. Kamu yang sakit juga nggak butuh bunga layu kan? Yang kamu butuhkan apa? Bunga yang segar. Tuhan juga kepengen bunga yang segar. Pada saat anak-anak muda punya potensi yang besar saat ini, engkau dipakai Tuhan, terima Tuhan. Terima itu. Karena pada saat engkau sedang mekar-mekarnya, engkau sedang indah-indahnya, Tuhan akan pakai engkau dengan dahsyatnya. Jangan pada saat engkau sudah tidak berdaya katakan, Tuhan sembuhkan, aku akan melayani engkau nantinya. Tuhan katakan, Melgedes, gua gak butuh orang yang layu, aku butuh orang yang segar. Saya tidak butuh orang nganggur, saya butuh orang yang sibuk untuk melayani Tuhan. Jangan karena pengangguran Anda datang gereja untuk minta pekerjaan. Justru pada saat engkau sibuk, engkau datang ke gereja, aku bisa melayani apa? Itu baru top. Luangkan waktumu untuk sembahyang, bukan bersembahyang pada saat engkau punya waktu luang. Respon yang ketiga, lakukan firman Tuhan. Kita ke gereja lama-lama, kita udah gereja sudah cukup lama. Saya udah 56 tahun, mungkin bergereja sekitar kurang lebih 46 tahun. Karena sejak umur 10 tahun saya rajin ke gereja. 10 tahun, 40, ya anggap aja kalau 46 tahun, anggap aja 50 tahun lah ya. 50 tahun, kalau kali 50 minggu dalam 1 tahun, berarti kan 2.500 ya. Artinya minimal 2.500 khotbah yang pernah saya dengarkan. Berubah enggak ya? Kalau berubahnya signifikan enggak dengan 2.500 khotbah itu? Artinya apa? Kalau Anda datang ke gereja hanya mendengar tanpa melakukannya, percuma. Serap apa yang kau dapatkan, praktekkan keluar daripada pintu ini. Kan selalu kita berdoa, Tuhan siapapun yang masuk ke dalam pintu gereja ini, keluar tidak akan sama lagi. Betul dong? Selalu kita ngomong, amin. Tapi aminnya kalau aku sakit, keluar sembuh. Maunya kan begitu kan? Padahal Tuhan katakan, kamu masuk sini terima firman, keluar praktekin. Susah. Terkadang saya juga lagi khotbah tentang kasih. Kasih digebu-gebu. Ayo kasih, kita harus kasih kayak Tuhan. Di keluar disenggol orang gitu kan. Masih mengasihi atau mencaci maki? Nah, respon yang keempat. Lupakan masa lalu, bersyukurlah untuk masa kini, milikilah harapan untuk masa depan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah, yang baru sudah. Ingat, you are the new creations. Be a new creation. Jangan ngakunya new creation, perilakunya old creation. Kalau udah new creation, artinya apa? Daging sudah mulai dikikis. Kenikmatan daging sudah mulai dijauhi. Saya perokok berat dulu. Mau dipakein apa aja untuk menghentikan sulit sekali. Pertama kali memberikan merokok saya adalah apa? Saya berhenti membeli rokok. Supaya apa? Kalau minta, siapa tahu teman saya ngomong, beli kek, minta melulu. Nah kalau ngomong begitu kan saya malu, berhenti ngerokok. Ternyata malah bukan begitu, malah temannya, udah ini ngerokok, satu bungkus saya kasih. Berubah, beli Fisherman's Friend. Nah itu permen mencegah rokok Pak Gem. Zaman dulu masih yang putih itu. Enggak berhenti juga. Istri saya pacaran, pokoknya aku mau pacaran orang yang tidak mau merokok. Yes, depan dia. Di belakang masih ngerokok juga. Pendeta katakan, kalau engkau sudah berdiri di mimbar ini, bebas dari rokok. Yes. Pada saat di lapangan, Senin sampai Sabtu bisa ngerokok. Minggu bebas rokok.
Kapan saya berhenti total? Dan tidak ada jeda, nggak ada mengurangi, tahu-tahu pek. Pada saat katakan saya ada kerinduan yang luar biasa. Tuhan, aku benar-benar rindu berhenti merokok. Dan aku percaya kuasa-Mu bisa menghentikan itu. Begitu amin, asap rokok 100 meter pun saya udah nek. Sekarang nyenggol aja enggak. Benar-benar enggak suka sama sekali. Bukan karena takut, tapi karena benar-benar enggak suka. Dan juga karena cinta sama Tuhan. Tubuh bait suci enggak mau diasepin oleh asap rokok. Artinya apa? Kalau Anda punya keyakinan, punya kemauan untuk berhenti, pasti bisa berhenti. Dan yang terakhir, lepaskan pengampunan. Respon yang kelima, lepaskan pengampunan. Ingat, zaman sekarang banyak penyakit yang aneh-aneh, betul ya? Stres, depresi, bahkan ada satu keluarga yang terjun di atas lantai berapa tuh. Saking stresnya, saking depresinya. Banyak kan, kemudian penyakit kanker juga udah mulai macam-macam. Kalau saya melayani penyakit kanker, penderita kanker, selalu saya tidak mendoakan dulu penyakitnya. Yang saya ajak adalah ngobrol dulu. Untuk mendeteksi ada luka batin enggak. Karena saya percaya kanker itu disebabkan karena luka batin. Karena menurut pemikiran saya saat ini sih, kanker enggak ada bakteri, enggak ada virusnya. Tapi benar-benar sesuatu generations daripada sel barunya itu tidak terkendali, sudah dol, nggak bisa berhenti. Sehingga nggak luka pun selnya bertumbuh terus. Sehingga akhirnya ngedesak semuanya, ngerusak semuanya malahan. Nah itu karena apa? Karena luka batin. Kalau luka kanker itu mirip kalau kita kegores tangan kita, kemudian ada kalusnya kan tertutup lukanya. Nah itulah, cuma luka di dalam ini kan susah. Kalau kita mendendam, percayaan saya hati kita ada goresan, organ dalam tubuh kita ada goresan luka-luka. Nah itu secara otomatis akan diperbaiki selnya. Nah kalau itu terus sudah dibenerin, luka lagi, bener, luka lagi, bener lagi. Lama-lama selnya mikir, luka melulu, gua bikinnya terus. Itulah jadi kanker ganas. Jadi pasti obatnya ada luka batin dulu. Minimal, memang mayoritas dari track record saya kalau mendakan orang sakit, lebih banyak menuju ke surganya daripada sembuhnya. Tapi minimal kalau dia sakit, udah ada kesembuhan, ada rekonsiliasi di masa hidupnya, itu yang saya harapkan. Sehingga dia bisa meninggal dalam Kristus dan bisa masuk dalam surga. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ada 5 hal yang menjadi respon kita dari menjawab atau merespon 7 kalimat Tuhan Yesus. Yang terakhir ada 5L, yaitu lantunkan selalu syukurmu, luangkan waktu untuk bersembayang, bukan bersembayang di waktu luang. Ketika ada lakukan firman Tuhan, lalu yang keempat lupakan masa lalu, karena kita sudah menjadi ciptaan yang baru, dan lepaskanlah pengampunan. Dan lepaskan pengampunan ini sebenarnya bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan orang yang kita ampuni, bukan untuk kepentingan orang yang kita ampuni, tapi untuk kepentingan kita. Karena pada saat kita melepaskan pengampunan, kelegaan dan kerelaan akan rilis, dan kita bisa menikmati damai sejahtera. Kalau Bapak dan Ibu sekalian belum bisa menikmati damai sejahtera dalam Kristus, coba introspeksi. Jangan-jangan ada sesuatu yang masih kita simpan dan kita pendam. Lepaskan itu. Amin. Tim musik silahkan naik ke atas.